وسلم وبارك عليه وعلى آله إن الحبيب المصطفى يرقى وضوء
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sir wa la tu'ansir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis berikutnya nomor 5533, terdapat dalam kitab Syarah Kabir Imam Tabrani, diriwayatkan daripada Sayyidina Wathilah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisyam." Hendaklah kalian selalu tinggal di Syam. Seperti hadis di atas, khitab kepada masyarakat Syam, bukan masyarakat luar untuk berbondong-bondong pindah menjadi warga negara Syam. Tapi karena Allah mengilhamkan atau memberitahukan kepada nabinya bahwasanya Syam akan dijajah, Syam akan diperangi, supaya negara tersebut, bumi Allah itu tidak ditinggalkan, maka Nabi ingatkan sebelumnya, selalulah tinggal di Syam, walaupun bagian dari bumi itu nanti tidak aman. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya Syam safwatu, terbaik, safwah, terbersih, biladillah, dari negeri-negeri milik Allah, negeri-negeri yang ada di bumi. Yaskunuha, yang menempati akannya negeri-negeri tersebut, khiyaratuhu, orang-orang pilihannya Allah, khiyaratuhu, orang-orang pilihannya Allah, min khalqih, dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bumi Syam adalah bumi terbaik, salah satu dari bumi terbaik di muka bumi. Safwa, kalau kelapa itu santan, itu adalah safwahnya kelapa. Artinya intisari dari sekian wilayah yang ada di muka bumi ini, Syam termasuk wilayah yang dianggap bersih, yang ditakdirkan bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal di situ adalah hamba-hamba pilihan Allah. Faman aba, maka siapa saja yang enggan, merasa tidak bisa tinggal di Syam, tidak tahan dengan ujian dan cobaannya, maka diberikan keringanan, falyalhaq biyamanih,
hendak dia bergabung di Yamannya negeri Allah. Hendaklah dia bergabung di Yamannya. Kalau merasa jiwamu, keyakinan, keteguhan hatimu tidak mampu bertahan di Syam, boleh keluar, tapi jangan ke Indonesia, tapi ke Yaman. Walaupun tinggal di Yaman, falyasqi min gudurih, hendaklah dia mengambil air dari sumurnya Syam. Walyasqi, hendaklah dia mengambil air, hendaklah dia mengambil siraman. Walyasqi artinya menyiram, maknanya mengambil air dari sumurnya Syam. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, takaffala, ia telah memberi jaminan li, bagiku, dengan Syam dan penduduknya. Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi menjelaskan, makna memberikan jaminan adalah menjamin Allah akan menjaga Syam dan penduduknya untuk selalu menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan jaminan bahasanya Syam dan penduduknya akan selalu menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum bisifa'aini, hendaklah kalian selalu meminum, mengkonsumsi atau mencari kesembuhan bisifa'aini, dengan dua alat penyembuh. Dengan dua alat penyembuh. Yang pertama asal, madu, dan yang kedua Quran. Asal untuk fisik, Quran untuk rohani. Maka pelajar-pelajar agama itu mesti ada aturan minum madu sekali 3 hari mungkin, atau 1 sendok setiap hari. Ada rutinitasnya. Dia konsumsi madu dalam rutinitas yang jelas. Enggak penting banyaknya, yang penting rutinitasnya. Sekali 3 hari, sekali sehari, sekali seminggu, atau 1 sendok setiap hari, dilarutkan di air putih, diminum. Itu akan membantu kesehatan fisik, kemudian obati kesehatan batin dengan tilawatul Quran. Nah, kalau dua itu sejalan antum lakukan, Al-Quran alhamdulillah dan programnya, madu insyaallah dan duitnya, maka akan sehatlah jasmani dan rohaninya. Dia akan memberikan kesembuhan secara bertahap. Secara bertahap, tapi betul-betul kesembuhan, bukan pereda. Bukan pereda obat sakit. Kalau obat-obat yang lainnya mungkin itu pereda sakit. Jadi kalau dia sakit minum obat itu sakitnya reda, bukan sembuh. Tapi kalau dengan bahasa hadis di sini, dua yang menyembuhkan. Maknanya memang betul-betul mengangkat penyakit di badannya. Nah, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari, dal Adabul Mufrad, kemudian Imam Ibnu Majah,
dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian jujur. Alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian jujur. Maksudnya selalulah kamu dengan kejujuran. Jadi alaikum disebut isim fi'il amr, bukan ala sama kum. Ala huruf jar, kum kamu, ke atas kamu. Maknanya bukan ke atas kamu, tapi alaikum isim fi'il amr yang bermakna alzimu, selalulah kalian dengan kejujuran. Fa innahu, maka sesungguhnya kejujuran ma'al birri, bersama dengan kebaikan, bersama dengan ibadah. Maka orang yang jujur akan bagus ibadahnya. Apabila dia bohong, ibadahnya rusak. Bukan ibadah rusak karena bohong, tapi sifat bohong itu akan merusak ibadah yang ada dalam dirinya, akan menghabiskan ibadah yang ada dalam dirinya satu persatu. Tapi apabila ada sifat jujur, maka akan tumbuh ibadah satu persatu. Kenapa? Karena jujur itu bersama kebaikan. Wa huma fil jannah, dan kedua-duanya ada di dalam surga. Kedua-duanya ada di dalam surga. Maknanya orang jujur dan beribadah akan ditempatkan dalam surga. Wa iyyakum wal kadzib, hindari oleh kalian berbohong. Hindari oleh kalian akan berbohong. Itu juga isim fil amr. Nah, bukan domir nasab. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahu, iyahunna, iyaya, iyana. Itu kan domir nasab yang kedudukan i'rabnya untuk maf'ul bih. Di sini bukan domir nasab, maka nggak bisa diartikan akan kamu dan bohong. Nah, akan kamu dan bohong. Maka makna iyakum ihdaru, tinggalkanlah, berhati-hatilah dengan sifat bohong. Fa innahu ma'al fujur, maka sesungguhnya bohong bersamaan dengan fujur. Fujur itu maknanya khurud anit ta'ah, keluar dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia bohong, dia akan keluar daripada mentaati Allah. Ruhaninya akan mengajak dia seperti itu. Bisikan yang ada di dalam jiwanya akan menarik dia keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya bohong. Maka ketika ditanya, pertahankan untuk jujur. Walaupun berisiko, tapi kita tidak akan pernah keluar daripada kenikmatan ibadah. Tapi apabila bohong walaupun selamat secara hukum duniawi, tapi Allah akan cabut ibadah dalam dirinya satu persatu. Wa huma finnar, dan dua perkara tersebut ada di dalam neraka. Bukan bohong ada dalam neraka, bukan tidak taat kepada Allah dalam neraka, tapi orang yang bohongnya, yang tidak taatnya akan ditempatkan di dalam neraka. Wasallallahu al-yaqina, mintalah oleh kalian, salu, mintalah oleh kalian al-yaqin, keyakinan, wal mu'afah, dan keafiatan. Mu'afah, keafiatan. Yakin dan afiat.
Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Itu salah satu redaksi hadis doa yang diajarkan oleh baginda Nabi untuk meminta mu'afah. Ada juga digabung afwa wal mu'afah fid din wad dunya wal akhirah. Mu'afah itu maknanya keselamatan yang mendorong untuk mentaati Allah, jauh dari musibah yang menghalang kita taat dari Allah. Itu maknanya mu'afah. Sedangkan yakin itu sesuatu yang ada di dalam hati manusia, sehingga apabila yakin itu ada, maka apapun perintah dia akan lakukan, apapun masalahnya, apapun tantangannya dia akan hadapi, karena dia berada dalam tahap yakin. Sama hari ini keyakinan penduduk dunia secara mayoritas, kebahagiaan itu terletak pada uang. Itu keyakinan. Sehingga apapun pekerjaannya, kalau menghasilkan uang, maka mereka siap untuk melakukannya, karena yakinnya uang membawa kebahagiaan. Kalau dilihat orang nggak punya uang, dia menganggap orang itu tidak bahagia. Kalau melihat orang memiliki uang yang banyak, dia menganggap itulah orang yang bahagia, karena keyakinan terhadap materi. Sementara umat muslim, umat baginda Nabi SAW, berusaha menanamkan keyakinan terhadap perkara gaib. Yu'minuna bil ghaib. Mereka menaruh keyakinan dengan janji Allah dan janji baginda Rasul SAW. Bahkan tahap keyakinan sahabat ketika ditanya ayyumin hadza, hari apa ini? Sahabat tidak menjawab hari apa. Kenapa? Karena beliau menaruh keyakinan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul itu jauh lebih tepat dari apa yang mereka tahu. Mereka katakan Allahu a'lamu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha tahu. Bahkan bukan soal hari, tapi ketika mereka ditanya tentang berapa jumlah kaki onta, mereka tetap katakan Allah dan Rasul maha tahu. Kenapa? Walaupun nampak di pandangan zahir mata kakinya 4, tapi kalaulah Rasul katakan 7, maka yang benar itu adalah Rasulullah. Itu maknanya yakin. Dia bisa menafikan penglihatan matanya, pendengarannya, atas berita yang disampaikan oleh orang yang dia percayai. Itu maknanya yakin. Nah, berkat yakin, kentut bisa jadi angin. Itu berkat yakin. Enggak percaya dan coba. Fa innahu, maka sesungguhnya yakin, maka sesungguhnya yakin dan afiat hu kembali kepada kedua-duanya. Lam yu'ta, maaf, itu dhamir sya'ni, enggak jadi kembali. Tidak ada tempat kembalinya di belakang, maka disebutlah dhamir sya'ni. Maka sesungguhnya la yu'ta ahadun, tidak diberikan kepada seorang pun, tidak diberikan kepada seorang pun setelah yakin sesuatu yang lebih baik daripada afiat. Jadi tidak ada anugerah yang terbaik setelah mendapatkan keyakinan, iman, yakin, Islam dan keimanan. Anugerah terbaik setelah iman, yakin adalah afiat. Nah, afiat, sehat.
Itu yang terbaik. Bukan banyak uang tapi nggak sehat, maka dia akan berkunjung ke negara lain tapi tujuannya hanya rumah sakit. Kenapa? Nggak sehat. Dia pergi ke Singapura, ngapain? Pasang cincin jantung. Kenapa? Nggak sehat. Banyak uang nggak sehat. Tapi kalau sehat, walaupun nggak punya uang, maka dia bisa menghasilkan uang. Minimal dia bisa makan apa adanya. Makan apa adanya dan berapa adanya. Dan di mana saja adanya. Nah, itu kalau modal sehat. Minum es malam, oke, nggak ada masalah. Tambah sepiring lagi juga nggak masalah. Ulang makan lagi juga nggak masalah. Jam 2 malam, 12 malam juga nggak masalah. Jadi kapan saja waktunya, mau pagi, mau siang, mau malam, apa saja, ubi rebuskan. Dan berapa saja. Kalau modalnya sehat. Tapi kalau udah sakit, nah, nggak boleh makan es. Nah, nggak boleh makan lewat tengah malam. Nggak boleh makan lebih dari sepiring. Nggak boleh pakai garam, itu musibah lagi. Makan nggak boleh pakai garam. Maka tidak ada pemberian Allah yang lebih berharga setelah iman dan Islam melebihi sehat wal afiat. Wala tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling mendengki. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih tinggi? Kenapa dia lebih besar? Kenapa dia lebih coklat? Wala tahasadu, nggak usah saling mendengki. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Wala taqata'u, dan jangan saling memutuskan hubungan silaturahim. Di sana ada bahasa saling karena babnya musyarakah. Tafa'ala, yatafa'alu. Itu wala taqata'u. Coba perhatikan edat. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala taqata'u, wala tadabaru. Itu fi'il madhi kah atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Fi'il madhi domirnya apa? Kamu atau mereka? Nah, tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu, domirnya apa? Huwa, huma, hum. Berarti salah saya matikan tadi itu kamu. Harusnya mereka. La itu la apa? La nafi atau la nahi? Nafi atau nahi? Nahi. Nahinya masuk fi'il madhi itu mudhari'? Mudhari' ya? La nahi masuk di fi'il mudhari'. Tahasadu fi'il madhi. Kok bisa? Fi'il madhi fi'il mudhari'. Edan. Madhi itu mudhari'. Galang. Madhi itu mudhari'. Belum sampai pengajiannya, masih edan. Jadi tahasadu itu fi'il mudhari'. Asalnya adalah wala tatahasadu, wala tatabaghadu, wala tataqata'u, wala tatadabaru.
dua taknya. Tafa'ala yatafa'alu. Kemudian tasrif tatafa'alu. Kemudian karena apabila ada dua ta pada bab tafa'al, pada bab tafa'ul, di fi'il mudhari'nya boleh dibuang salah satunya. Afala tadzakkarun. Masa ada fi'il madhi pakai waw nun ujung? Afala tadzakkarun, maka kalian tidak mengingat. Tatadzakkarun. Dan wala tatadabaru, janganlah saling cuek. Tatadabaru maknanya saling membelakang. Saling membelakang kalau berpapasan jalan, satu menoleh ke kanan, satu lagi menoleh ke kalau ada dua orang berpapasan di jalan dan dia saling cuek, tatadabaru, maka ketika satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kanan juga. Kalau satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri, itu open namanya itu. Tapi satu menoleh ke kanan, yang satunya juga menoleh ke kanan. Free. Betul nggak? Nggak betul? Oke, coba antum berhadapan dengan Ilyas. Putar duduknya, putar. Putar duduknya. Putar duduknya berhadapan. Oke. Nah, coba satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri. Nah, nggak paham, udah baca kitabnya. Wa kunu, jadilah kalian ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, kama amarakumullah, sebagaimana memerintahkan akan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya kejujuran memberikan petunjuk ia, menunjuki ia, membimbing ia kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi, membimbing ia kebaikan, ilal jannati, ke surga. Wa ma yazalur rajul, dan senantiasalah. Mazala itu diterjemahkan satu kata. Kalau diterjemahkan per kata, ma tidak, yazalu hilang, tidak hilang. Tidak hilang? Tidak hilang? Mananya? Selalu ada, senantiasa. Wa ma yazalu, dan senantiasalah rajulu, seorang laki-laki. Bahasa di sini rajulu, seorang laki-laki, sebetulnya itu ada taglib saja. Maka makna yang lebih tepat untuk pemahaman, dan senantiasalah seseorang dia bersikap jujur. Wa yataharra as-sidqa, dan dia berusaha selalu jujur. Karena kenapa disebut berusaha selalu jujur? Karena jujur itu akan diuji. Gak mungkin jujur itu mulus saja.
pasti akan ada ujian-ujiannya. Maka Nabi sabdakan, ia taharra, dia mampu melewati ujian kejujuran tersebut. Dia taharra hatta yuktaba indallah siddiqan, sehingga ditulis ia seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, orang yang teramat jujur. Orang yang teramat jujur. Wa iyyakum wal kadzib, hindari olehmu bohong, jauhi olehmu sifat pembohong. Kenapa? Fa innal kadziba, maka sesungguhnya sifat bohong, tindakan atau perilaku bohong, yahdi ilal fujur, dia akan menunjukkan, dia akan mengarahkan kepada fujur. Apa arti fujur? Khairul Ghani, apa arti fujur? Di hadis sebelumnya, apa arti fujur? Rashid, berarti nggak ada guna saya terjemahkan. Rehan Shah, Dayat, arti fujur. Habib, apa ya? Tidak menaati Allah. Nah, tidak mentaati Allah, maksiat, tidak taat kepada perintah Allah, itu berakar daripada bohong. Wa innal fujura, dan sesungguhnya fujur, maksiat, tidak taat kepada perintah Allah, yahdi ilan nar, tak akan membimbing seseorang masuk neraka, akan mengarahkan seseorang itu masuk neraka. Wa ma yazalur rajul, dan senantiasalah seseorang yakdzib, dia berbohong, bahkan dalam kondisi yang tidak penting pun dia berbohong. Mungkin kadangkala ada seorang mukmin berbohong karena kondisi tertentu, tapi apabila sampai pada satu sifat sudah menjadi, sampai pada satu tahap bohong sudah menjadi sifat sejatinya, wa yataharral kadzib, dan dia berusaha mempertahankan sifat itu. Yataharra al-kadzib, dia bisa mempertahankan sifat bohong itu. Di bohong ternyata juga diuji, perlu dipertahankan. Kapan kira-kira seseorang yang berusaha mempertahankan sifat bohongnya? Dalam kondisi bagaimana contohnya seseorang mempertahankan sifat bohong? Ketika ditangkap oleh polisi, nah disiksa, tetap aja dia mujahadah mempertahankan bohongnya. Enggak saya, enggak sentrum dia. Enggak saya. Sampai mati pun sentrum bukan saya. Bukan saya yang mencuri. Bukan saya yang membunuh. Mujahadah, itu namanya yataharra, berusaha mempertahankan sifat bohong walaupun dia disiksa. Kalau sudah sampai pada satu tahap disiksa pun tetap menutupi kebohongannya, sehingga dia ditulis di sisi Allah kadzab, betul-betul ahli bohong.
betul-betul kadzab. Kadzab isim tafdil, artinya sangat pembohong. Kalaupun disiksa pun, diancam pun, tetap dia bertahan dengan sifat bohongnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian dengan kejujuran. Selalulah kalian bersifat jujur. Fa innahu babun min abwabil jannah. Sesungguhnya jujur itu salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Jadi ada pintu surga itu namanya pintu siddiq, ada pintu rayyan, ada babul jihad, ada babus sholat, ada babus sodaqah, ada babu as-siddiq, pintu jujur. Jadi kalau orang jujur, dia akan masuk lewat pintu tersebut. Wa iyyakum wal kadzib, hindari oleh kalian sifat pendusta, pembohong. Fa innahu babun min abwabin nar. Sesungguhnya bohong itulah salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Alaikum bis-saffil awal, hendaklah kalian selalu di saf pertama. Kalau enggak di saf kedua. Kalau enggak ada saf pertama dan kedua, ingat. Nabi suruh itu. Alaikum bis-saffil awal, hendaklah kamu di saf pertama. Nah, sudah di saf pertama, alaikum bil maimanah, hendaklah kalian di sebelah kanan imam. Hendaklah kalian di sebelah kanannya. Wa iyyakum, hindari oleh kalian, was-saffa, akan saf, bainas sawari, yang ada di antara tiang-tiang. Kita nggak ada saf di antara tiang. Ada? Aziz, ada saf antara tiang? Nggak ada. Maka bangunan masjid, bangunan musola harus disetting, jangan sampai ada saf antara tiang. Nah, kalau sekiranya ada saf di antara tiang, artinya tiang itu cukup untuk satu saf, lebar tiang itu cukup untuk satu saf atau setengah saf. Pertama, kalau dibuat saf, itu akan menyebabkan larangan Nabi. Kalau kita nggak buat saf, mengurangi tempat untuk ibadah. Kalau kita tidak buat saf, itu membuat jarak lebih jauh antara saf di belakang tiang dengan saf di depan tiang. Nah, ini fikih tiang masjid, fikih tiang musalla. Nah, kita udah setting sebetulnya. Tiang aula itu berada di antara saf. Artinya saf pertama, saf di depannya dan di saf belakangnya. Tapi ukurannya ditambah dari yang semestinya. Akhirnya kalau antum ukur mulai daripada saf belakang tiang sampai kepada pinggir tumit saf di depan tiang, itu jaraknya sudah lebih 150 cm. Nah, sudah lebih. Kalau sudah di saf nomor 5 ke tumit nomor 4, itu jangan sampai 150 cm. Kalau sekiranya sejadah itu ukurannya 120 cm, kemudian jarak saf di depan tiang harusnya ada 5 cm, supaya waktu berdiri di depan tiang itu, waktu rukuk kita nggak melompat ke depan, nanti rukuk itu bisa. Maka harus ada jarak sejadah dengan tiang itu 5 atau 10 cm. Berarti 150 cm, sejadahnya 120,
jarak soh di depan tiang 10, sisa 20 cm lagi. Maka idealnya lebar tiang masjid dan musola itu 20 cm saja. Nah, maka soh di depan tiang bisa kita geser 10 cm. Waktu antum sholat di depan tiang, waktu ruku aman. Tapi kalau sekarang waktu ruku maju dulu dikit. Kalau nggak tahu niatnya ruku, dia jadi sujud. Tentu menjatuh ke bawah kalau nggak tahu. Apalagi orang tua sholat di situ nggak bakalan bisa. Nah, maka tebal tiang masjid dan musola seharusnya hanya 20 cm maksimal. Kemudian perhatikan juga jarak antara sof pertama dengan tiang itu menempati jumlah sejadah yang pas. Nah, jumlah sejadahnya juga mesti pas ukurannya. Jangan sampai 4,5 sof. Setengahnya mau diapain? Otomatis jadi lagi sof antara tiang. Maka ukur dulu jarak di sini sampai di sana, kita paskan 4 sejadah. Alhamdulillah itu dah pas. Ke sana juga dah pas, ke sana juga dah pas. Ya gak pas, tiangnya lebih daripada ketebalan 20 cm. Akhirnya kita terjebak kepada hukum makruh karena tidak mengikuti aturan fikih sof. Nah, jadi arsitek tiang itu kepada hadis Nabi. Fuqaha sebetulnya yang menjadikan patokan, memberikan ukuran antara jarak sof dengan antara tiang dengan tiang di musola dan di masjid. Tapi karena arsitekturnya bukan orang yang belajar fikih, dia letakkan tiang-tiangnya sehingga tiangnya besar, kemudian antara tiang ada sejadah. Akhirnya orang mengisi sof-sof yang ada di antara tiang. Terlanggarlah hadis Nabi, wa iyyakum was-saffa bainas sawari. Hindari oleh kalian sof yang terletak antara tiang dengan tiang. Nah, bisa dipahami. Jadi kalau antum fuqaha, dia bukan hanya fikih ibadah, maaf, bukan muamalah, bukan muasyarah, bukan pernikahan, tapi sampai kepada politik, tata ruang, tata bangunan, semuanya itu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tukang mana enak dia saja, berapa dapat, mana bagusnya. Nah, akhirnya kloset masjid ngadap ke kiblat. Nah, kloset masjid ngadap kiblat, imam ada kiblat, orang buang satu, buang dua ada kiblat juga. Sama-sama ada kiblat. Nah, walaupun hukum fikih kalau sudah dalam tempat WC khusus itu enggak masalah lagi haram ada kiblat. Tapi secara adabnya tetap makruh walaupun dalam WC karena tidak menghargai kiblat. Berarti kloset harus menyamping kiblat. Kemudian taruh kloset, nggak tahu ukurannya, letak, selesai. Pas kita masuk, nah mau buka celana, mau buang satu, buang dua, tertempellah pinggulnya dengan dinding WC bagian belakang. Tertempel pinggulnya dengan dinding WC bagian kiri atau bagian kanan, batal lagi kesuciannya, bernajis badannya. Setelah bernajis badannya, ember WC-nya dibawa kloset dan rendah lagi, sehingga buang air kecil masuk percikannya ke dalam ember. Lepas itu dia bersuci dengan air tersebut, lalu salat jadi imam. Allahu Akbar. Siapa yang salah? Hah? Siapa yang salah? Pengurus masjid. Nah, kenapa suruh tukang yang nggak tahu hukum fikih?
Kenapa bukan kamu yang menentukan tata ruang, ukuran WC dan sebagainya? Nah, kenapa kesana pembahasannya? Nah, karena itu penting. Alaikum bis salah. Selalulah kalian menjaga salat. Fima, pada waktu bainal isya'aini, antara dua isya. Antara dua isya maksudnya maghrib dan isya. Salat apa itu? Awwabin. Fa innaha, maka sesungguhnya salat tazhabu bi mulaghatin nahar, perkara sia-sia. Mulaghatin nahar, mulagha, perkara sia-sia di siang hari. Di salat itu akan menghilangkan perkara sia-sia di siang hari. Maksudnya dosa-dosa kecil yang disebabkan dengan perkara sia-sia yang dikerjakan oleh seorang hamba sepanjang harinya. Dia beraktivitas, dia di tempat kerjanya, dia di tempat usahanya, apalagi kalau sampai tempat usaha itu di pasar. Nah, itu banyak mulawatin nahar. Kalau pasar kain mungkin sedikit. Nah, singgahlah, itu saja paling. Singgahlah. Tapi coba di pasar itu, di pasar sembako. Lebih kuat lagi pasar ikan. Nah, timbangannya ikan basah-basah, beli yang besar masuk yang kecil, beli yang bagus masuk yang jelek. Nah, bising. Mulaghatin nahar. Nah, dosa-dosa itu semua itu akan dihapuskan dengan solat antara maghrib dan isya. Jumlahnya minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Kemudian yang biasanya mendapatkan janji khusus 6 rakaat. Alaikum bisawm. Selalulah kalian menjaga puasa sunat. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa mahsamah lil uruq, mencegah bagi uruq. Uruq itu urat, saluran darah. Kemudian mazhabah, menghilangkan bagi asyar, bisa menghilangkan kesombongan. Dan dia bisa menjaga pembuluh darah. Seseorang dikatakan sakit itu apabila pembuluh darahnya padat, kencang. Apabila sakit kepala itu mulai kencang di pundak. Maka asyar itu dia bisa menjaga pembuluh darah. Puasa bisa menjaga pembuluh darah. Kemudian menghilangkan sifat kesombongan. Bagaimana dia mau sombong? Perut lapar. Nah, rencana mau sombong tadi, perut nggak berisi. Rencana mau ikut serta ngomong, karena perut lapar, diam saja. Jadi puasa itu akan mengontrol emosi seseorang, kemudian mengatur saluran darah dia tidak berdenyut lebih kencang. Fa inna syaitana yajri
bani Adam fi majrad dam. Setan mengalir dalam tubuh manusia lewat pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darahnya itu sudah tidak terlalu kencang karena dia berpuasa, maka setan tidak leluasa mengendalikannya. Alaikum bil amaim. Hendaklah kalian memakai sorban. Amaim sorban fa innaha simal malaikah. Sesungguhnya sorban itu ciri khas malaikat. Maka kalau sekiranya hari-hari antum dengan sorban, maka orang-orang bilang antum malaikat. Karena itu ciri-ciri malaikat. Tapi kalau cuman hanya Rabu sampai Jumat, itu belum malaikat, masih manusiawi. Malaikat itu ciri khasnya sorban. Artinya tidak bisa dipisahkan sorban dengan malaikat. Malaikat ya sorban, sorban malaikat. Itu maknanya sima, ciri khas. Wa arkhu, ulurkan olehmu, laha baginya sorban, khalfa zuhurikum, di belakang punggung kalian. Artinya buntutnya, ekornya, ulurkan di belakang punggung kalian. Antum saya ada bid'ah ke sorban. Nah, buntutnya di kepala. Nah, ke atas. Itu sunnah dari mana itu? Ulurkan di belakang punggung, maka dalam hadis yang lain, kalau enggak pas di tengah punggung, maka di sebelah kanan. Kalau enggak di belakang punggung, di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ada, tapi itu bukan dasarnya hadis, tapi itu dasar pengalaman ulama sufi. Jadi kalau sufi itu sorbannya di sebelah kiri. Tujuannya untuk menutup hati supaya enggak kemasukan setan. Itu tafaulnya sufi. Maka lebih baik, lebih afdal, lebih bagus merujuk kepada sunnah daripada pengamalan ulama. Di kanan atau di lurus di tulang punggung, ekor sorban. Sebagian ulama memakruhkan memakai sorban somma. Itu sorban yang pakai buntut. Makruh hukumnya. Dan juga hadis mengatakan bahasanya isbal itu bukan hanya saja pada pakaian, tapi isbal juga ada pada sorban. Sorban dianggap isbal kalau buntutnya lebih 1 hasta. Itu isbal. Di sorban itu bukan asal pakai. Buntutnya sampai 1 hasta berarti isbal. Tahu 1 hasta? Nah ini enggak sampai berarti. Jadi kalau udah 1 hasta lebih, ini buntut sorbannya nyambung sama buntut dia. Nah, itu buntut ketemu buntut. Itu dah isbal. Alaikum bil ghanam. Hendaklah kalian dengan kambing. Apa maksudnya suruh pakai kambing? Selalulah kalian dengan kambing. Korban kambing, akikah kambing, walimatul urus kambing, syukuran kubro kambing, mukamal 30 juz kambing juga, ulang tahun kambing, mau berangkat umroh atau haji sembelih kambing. Tapi nanti malam enggak kambing, ayam bakar. Nah, naik rumah baru
kambing lagi. Mau beternak, ternak kambing. Cari tempat sholat, kandang kambing. Bukan bercanda, lihat hadisnya entar. Yang kira bergurau. Alaikum bil ghanam, hendaklah kalian dengan kambing. Nah, kalau nggak ada teman bermain, ada kambing. Berusaha memahami bahasa kambing. Di sana ajak teman nggak mau, situ ajak teman nggak mau. Ustaz, saya mau pamit aja, nggak ada kawan. Nggak usah, ada kambing. Tak kambing itu lihat. Apa itu maksudnya? Antum dalami itu. Insyaallah antum spesial bahasa hewan. Tapi jangan sampai menular, sama-sama nggak mandi. Fa innaha min dawabil jannati, sesungguhnya kambing di antara hewan tunggangan dalam surga. Dawabil jannah, hewan tunggangan dalam surga. Nanti kalau di surga itu salah satu kendaraannya adalah kambing. Fasallu fi murahiha, salatlah kalian di kandangnya kambing. Tuh nih, salatlah kalian pada kandangnya kambing. Nah, jangan salah paham lagi. Ini sunnah salat kandang kambing. Salat sunat tahiyat kandang kambing. Enggak ada. Jadi maksud salatlah kalian di kandang kambing kalau tidak ada tempat lain untuk melakukan salat, yang ada hanya kandang-kandang hewan, maka jangan sholat di kandang onta, tapi sholatlah di kandang kambing. Dalam artian dibersihkan, suci, itu maknanya. Artinya sholat di sana tidak akan batal. Nah, tapi kalau kandang onta bisa batal. Antum sedang rukuk diinjak, itu akan lari. Antum sedang sujud, kepala digigit. Nah, tapi kalau kambing samalah sepadan. Antum sujud, dia sujud juga. Nah, paling menjauh dikit, masih bisa diatasi. Tapi kalau onta tidak. Nabi bersabda onta itu bagian dari syaitan. Jadi bukan berarti sunnah sholat di kandang kambing, tapi boleh. Kalau terpaksa, kalau darurat, gak ada tempat sholat, boleh di kandang kambing setelah dibersihkan dan kambingnya ada di tempat. Wamsahu raghamaha, usap oleh kalian ragamnya kambing. Mukhat wal amru lil ibaha wa nam ismu jinsin. Wa nam itu isim jenis, jadi masuk kategori situ biri-biri, masuk domba, masuk kibas. Sedangkan ragam, apa mana ragam? Qultu, saya katakan, ya Rasulullah, wa mar ragam, apa itu ragam? Nabi bersabda, al-makhat, usap oleh kalian debunya kambing. Jadi kalau kambing antum berdebu, dibersihin. Nah, bersihin badannya. Alaikum bil Quran, hendaklah kalian dengan Al-Quran. Selalulah kalian dengan Al-Quran. Fattakhizuhu, maka jadikan olehmu akannya Al-Quran sebagai imam. Dan qaidah, qaidah artinya yang menuntun. Jadi kita bentuk jiwa, kita bentuk hati, kita bentuk nafsu, sehingga tunduk dengan Al-Quran. Karena kita tahu itu firman Allah, Maha benar. Di sanalah hakikat sesungguhnya, tidak pernah salah. Kepastian kebenaran ada di situ. Maka jangan ambil panduan selain Quran. Jadikan Quran sebagai imam. Kalau Quran bilang iya, iya. Kalau bilang Quran tidak, tidak. Kalau Quran bilang jangan, jangan dibuat.
Kalau Quran bilang buat, lakukan, Quran harga mati, bukan NKRI. Quran harga mati, itu maknanya jadikan Al-Quran sebagai imam dan penuntun. Fa innahu kalamu rabbil alamin, maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Rabbil alamin, Tuhan pemilik semesta alam. Alladzi huwa minhu, yang dianya Al-Quran darinya Allah. Wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya Allah kembali ia Al-Quran. Jadi Al-Quran termasuk perkara yang diangkat di akhir zaman. Sampai pada satu masa nanti orang mau baca Al-Quran, Al-Quran sudah diangkat oleh Allah, yaitu tinggal semuanya kertas-kertas kosong. Dia lihat Quran dirah, mana tulisan Quran saya? Ajib ya, Quran saya hilang tulisannya. Kata seorang pelajar, Quran saya juga. Coba dia di lemari situ, semua Al-Quran sudah diangkat ke langit. Ilayya ud, kepadanya Allah Al-Quran akan kembali. Fa'aminu bimutasyabihihi, maka berimanlah kalian dengan mutasyabihnya Al-Quran. Mutasyabih maknanya adalah ayat yang tidak bisa dicerna oleh akal, namanya mutasyabihat. Ar-rasikhuna fil ilmi yaqulun, orang-orang yang mendalam ilmunya apabila berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat, dia katakan semuanya ini dari Allah Tuhan kami. Tapi orang-orang yang sok pintar, dia akan mengurai ayat-ayat mutasyabihat. Apa pembahasannya? Summastawa 'alal 'arsy, Allah beristiwa di atas aras. Bagaimana istiwanya Allah? Duduk berjuntai. Kemudian ada tempat kaki Allah disebut kursi. Kemudian masalah tangan Allah, Allah punya tangan tapi enggak serupa dengan tangan makhluk. Itu orang-orang nggak sampai akalnya, ilmu dangkal. Jadi yang dibahas seperti itu. Ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya tentang ayat tersebut, maka Imam Malik katakan, apa kata beliau? Al-istiwa maklum, makna istiwa semua orang tahu. Wa kaifiyatuhu majhul, tapi bagaimananya Allah istiwa nggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana maksud istiwa Allah di situ, itu perkara bid'ah. Itu yang bid'ah, bukan tahlilan, bukan yasinan. Kamu membahas tentang tangan Allah, kamu membahas tentang Allah istiwa di aras, itu bid'ah terbesar yang kamu ciptakan. Coba sebutkan satu hadis saja, Nabi ditanya oleh para sahabat tentang makna ayat summastawa 'alal 'arsy. Nggak akan pernah ada hadis sahih, bahkan hadis hasan, hadis maudhu' pun nggak ada yang menceritakan sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma makna ayat summastawa 'alal 'arsy. Nah sekarang ketika sahabat nggak tanyakan, nggak ada di zaman Nabi pertanyaan-pertanyaan tersebut, kenapa hari ini kamu pertanyakan? Bukankah itu bid'ah? Nah, induk bid'ah. Wa'tabiru bi amsalih, ambil pelajaran olehmu dengan perumpamaannya Al-Quran. Ketika Allah katakan kehidupan dunia seperti air yang diturunkan dari langit, kemudian diserap oleh bumi, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, kemudian tumbuh-tumbuhannya segar, kemudian mati dan layu. Itu perumpamaan kehidupan dunia. Lahir ke muka bumi, berkembang dan tumbuh sampai pada titik dewasa, kemudian menurun sampai tua, lesu, layu dan mati. Perumpamaan Al-Quranul Karim. Masalul hayatid dunya, masaluhum kamasalil kalb. Perumpamaan mereka kayak waw. Kalau kamu biarkan kamu disalah, enggak kamu biarkan kamu disalah, dia menyalak melulu, biarin saja.
Alaikum bil qar. Dua hadis terakhir. Hendaklah kalian memakan labu. Nah, sayur labu, goreng labu, kolak labu, gulai labu, semuanya buat dari labu. Makan labu. Itu enggak pernah makan labu? Minta sama orang tua besok kalau pulang bawa labu. Nah, makan mentah labu. Kenapa labu? Fa innahu yazidu fid dimag. Sesungguhnya labu itu menambah besar otak. Yazidu, dia akan menambah dimag, otak. Otaknya besar kalau makan labu. Alaikum bil adas. Hendaklah kalian makan kacang adas. Kacang adas itu bentuknya bundar, kemudian kecil, bundar kecil-kecil, kemudian pinggirnya tipis, tengahnya cekung. Nah, itu kacang adas. Pernah makan? Nah, nggak ada tempat antum, kampung saya banyak. Fa innahu quddisa ala lisani sab'ina nabiyan. Sesungguhnya adas itu ditakdis, artinya dimuliakan, dipromosikan lewat lidah 70 nabi. Jadi ada 70 nabi yang ngajak umatnya makan kacang adas. Nanti kita pajang di apa? Di apa namanya itu, baleho. Kemarin juga sufa. Artinya bahasa Indonesia nggak ada. Nanti kita pajang di situ. Ini sufa. Untuk cari di mana ada. Kemudian kacang adas. Dan labu mungkin nggak tahu juga. Alaikum bil qar'i. Hendaklah kalian makan labu. Fa innahu yazidu fil akli. Sesungguhnya labu akan menambah kecerdasan, menambah akal. Maka ketika orang berbuat tidak bagus, apa kata orang tuanya? Kurang akal. Nah, supaya akal bertambah, makan labu. Wa yaksirud dimag, dan dia memperbanyak otak. Jadi otak itu kan ada apa namanya itu? Ada kayak gumpalan-gumpalan kecil. Nah, yang otaknya kecil sebesar ini, itu kita beri pemahaman nggak paham-paham. Nah, perlu dibesarkan, pompa, lebih besar otaknya. Sehingga otak itu terisi penuh. Nah, hari ini, kalaulah manusia itu dijual organnya, maka yang paling mahal itu harganya adalah otaknya. Kenapa? Otaknya jarang dipakai, masih ori. Tapi kalau tangan dah banyak dipakai, kaki dah banyak dipakai, mata dah banyak dipakai, dah lecet. Tapi yang jarang pakai itu otak. Ini masih banyak bisa diisi memori. Masih bagus lah. Kalau sekiranya motor itu dibuka onderdilnya lalu dijual, apa yang paling mahal? Hah? Yang paling jarang dipakai, itu yang paling mahal. Karena dia masih baru. Nah, kadang-kala seseorang dia berusaha untuk memahami, sampai kesan memahami itu kepalanya berkerut, nggak paham juga. Bukan mengantuk ya, mengantuk juga sama kadang-kadang. Berkerut dahinya itu. Dah ngerti belum? Belum. Diterangkan lagi, tambah nggak mengerti. Diterangin lagi, tanpa gelap. Itu namanya otak telur. Nah, bagaimana supaya merubah otak itu berkembang? Makan labu. Nah, jika ada orang jual kolak labu, antum makan kolak labu. Bikin bakwan labu buah. Nah, nanti bikin acara, bikin es, buat es labu. Jangan timun, kita ganti dengan labu.
Bakwan yang kasih wortel tapi labu dalamnya. Bilang buat sayur labu. Insya Allah. Itu rahasia daripada Nabi SAW. Kalau antum bikin perusahaan untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak, bikinlah sebuah suplemen atau makanan yang terbuat daripada labu, mungkin diolah, dikeringkan sehingga dia berubah menjadi tepung, atau dibuat kapsul sehingga ada kapsul labu. Bisa tuh, itu produk itu akan laris. Nah, boleh meningkatkan EQ, kapsul Madain Darul Hijrah. Orang nggak tahu apa isinya, asal makan tuh cerdas anak orang. Makan setong tambah cerdas anaknya. Kelas 1 SD ranking 17 sampai ke 6 jadi ranking 1. Makan pil labu Madain Darul Hijrah. Orang nggak tahu apa isinya ya. Modal cuma labu. Nabi kan bilang makan. Bisa bentuk kapsul, bisa bentuk apa. Tapi hari ini orang gampang makan kalau bentuknya kapsul. Maka buatlah kapsul labu. Insyaallah cukup.